Oke, semuanya, ini merupakan materi pertemuan kelima. Jadi Ibu akan jelaskan materi ini, nanti kalau misalnya kurang jelas, silakan tanyakan, di sesi Zoom ya, atau di sesi kelas berlangsung. Kita akan bahas mengenai yang namanya unsur dan wujud kebudayaan. Untuk sekedar mengingat, apa sih yang disebut dengan budaya? Budaya ini didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia, di mana digunakan untuk memahami atau menginterpretasikan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah laku. Jadi budaya ini sebetulnya adalah landasan bagi tingkah laku seseorang berdasarkan pengalaman yang memang pernah dialami oleh dirinya sebagai makhluk sosial. Itu yang disebut sebagai budaya. Next, di sini ada yang disebut sebentar, oke. Di sini ada yang menurut Melville itu dikatakan bahwa ada 4 unsur pokok kebudayaan. Yang pertama adalah alat-alat teknologi. Alat-alat teknologi ini seperti, termasuk alat-alat teknologi ini seperti misalnya perkakas, kemudian perkakas ini kayak pisau, piring, gunting. Pada zaman dulu kan belum ada ya yang namanya gunting, barunya pisau. Kemudian, pisau pun bukan pisau yang seperti ini, jadi pisaunya tuh benar-benar dari besi. Atau misalnya teknologi yang lain adalah teknologi transportasi. Dulu tidak ada pesawat, dulu kalau mau transportasi harus naik kuda, harus misalnya naik sepeda, kemudian ada lagi, berkembang lagi sepeda motor, kemudian mobil dan lain sebagainya, sampai muncul yang namanya pesawat. Nah, kalau sistem ekonomi ini adalah merupakan kebudayaan yang berdasarkan, faktor ekonomi. Itu seperti misalnya sistem barter. Jadi zaman dulu sebelum mengenal uang, kita itu mengenal yang namanya sistem barter. Jadi kalau misalnya mau membeli sesuatu, itu kita akan barter dengan barang yang kita punya. Mulai dari situ kita mengenal yang namanya koin. Nah, koin-koin ini berupa, apa sih, nilai jual pada saat dulu. Kemudian setelah koin muncul lagi yang namanya uang kertas. Uang kertas juga makin tinggi, ada jumlah nominalnya. Di kita itu paling tinggi adalah, 100.000 kalau di luar negeri atau di Amerika, dolar itu paling tinggi kalau nggak salah $100 ya, satu lembarnya. Nah, terus udah kayak gitu, setelah berkembangnya uang kertas, ada lagi perkembangan yang baru, itu adalah yang namanya, cashless. Cashless ini adalah e-money, seperti GoPay, kemudian Link Aja, Dana, kemudian apalagi OVO. Nah, ini merupakan sistem ekonomi yang terus berkembang. Bisa jadi nanti mata uang kita itu bukan lagi benda yang ada dalam dompet, tapi benda yang ada dalam handphone. Kemudian ada juga yang disebut dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan atau famili adalah sistem di mana ketika kita memiliki kekerabatan satu sama lain, entah karena memiliki satu suku, satu marga. Nah, ini disebut dengan sistem kekerabatan. Sistem kekeluargaan ini biasanya dibagi menjadi dua. Ada disebut sistem kekerabatan paguyuban, ada yang disebut sistem kekerabatan patembayan. Jadi kalau paguyuban itu nanti akan Ibu jelaskan di materi selanjutnya. Tapi cukup kalian paham dulu ya, ada yang disebut dengan paguyuban, ada yang disebut dengan patembayan. Kalau paguyuban itu sih, misalnya kayak paguyuban orang-orang Sunda, jadi kumpulan orang-orang yang merasa memiliki identitas yang sama. Kalau patembayan, dia berkumpul tapi, memiliki sistem kekerabatan yang jauh lebih erat daripada si paguyuban itu sendiri. Kemudian ada kekuasaan politik. Nah, kekuasaan politik ini menurut Melville merupakan satu jenis kebudayaan. Kenapa dianggap merupakan satu jenis kebudayaan? Karena dengan memiliki kekuasaan politik, maka otomatis dianggap bahwa, eee, sorry, dengan kekuasaan politik maka, eee, apa sih? Aduh, Ibu lupa. Ini tuh seperti ini loh contohnya tuh, apa ya, misalnya kayak pemilihan kepala suku, kemudian pemilihan kepala adat. Jadi di mana sebetulnya untuk memilih kepala suku, ketua partai, ketua RT itu berpengaruh terhadap kekuasaan politik. Makanya kenapa Ibu pernah, nanya sebelumnya, pernah nggak sih Indonesia presidennya bukan dari tanah Jawa?
Nggak pernah ya, orang Indonesia itu rata-rata hampir semua presidennya itu berasal dari tanah Jawa. Artinya di sana ada yang namanya kekuasaan politik, seperti itu. Next ya. Ini menurut, Bronislaw Malinowski. Dikatakan bahwa untuk, kebudayaan itu memiliki beberapa unsur. Pertama, ada sistem norma yang memungkinkan masyarakat untuk saling bekerja sama sehingga dapat menguasai dan menaklukkan alam sekitar. Jadi dalam artian, di sini dikatakan bahwa kalau si normanya ini lebih kepada bagaimana sih sebetulnya kita bisa bekerja dengan orang-orang atau alam sekitar. Dalam artian bagaimana cara kita bisa survive atau cara kita bisa bertahan hidup. Itu yang disebut dengan sistem norma untuk menaklukkan alam sekitar. Organisasi ekonomi adalah sistem perdagangan. Sistem perdagangan itu sendiri dibawa dari masyarakat Gujarat yang datang ke Indonesia sehingga ini masuk ke dalam organisasi ekonomi yang ada. Next, ada yang disebut dengan lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini ada dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan keluarga atau mekanisme sama agency of education. Jadi, mekanisme ini adalah uh, mekanisme ini dianggap sebagai merupakan satu keluarga. Mekanisme ini merupakan pendidikan yang berasal dari keluarga. Kenapa berasal dari keluarga? Karena pondasi utama seseorang pertama kali melahir di muka bumi, pendidikan pertama kali ada dari keluarga. Nah, sehingga karakter seseorang itu juga berpengaruh dari keluarga, termasuk unsur-unsur budaya yang ada dalam keluarganya. Nah, lanjut ada Agency of Education. Agency of Education ini adalah lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah yang menjadi agensi dari pendidikan itu sendiri. Next, ada yang disebut dengan organisasi kekuasaan atau organization force. Organization of force ini lebih kepada misalnya kekuasaan itu partai politik, kemudian bidang-bidang di mana seseorang bisa mengambil kekuasaan begitu besar. Nah, itu yang disebut dengan organisasi kekuasaan. Kemudian ada yang menurut Love Linton, ini dikelompokkan, kehidupan masyarakat itu dikelompokkan menjadi 5. Ada yang disebut dengan cultural universal. Cultural universal ini adalah kebudayaan yang tersebar dalam suatu kerangka kebudayaan yang dapat dijumpai dimanapun. Nah, kerangka universal ini seperti apa sih? Kerangka universal adalah di semua negara dari A sampai negara misalnya dari kutub utara sampai kutub selatan itu memiliki satu kebudayaan yang sama. Misalnya cultural universal itu budaya yang sama itu apa ya? Budaya apa ya? Aduh, Ibu lupa. Bisa jadi sih sebetulnya pakaian ya, pakaian secara umum, bukan pakaian adat, pakaian secara umum. Pakaian secara umum itu bisa disebut sebagai kebudayaan universal, ya. Kenapa universal? Atau misalnya kayak bentuk rumah secara umum ya. Ini kebudayaan universal, termasuk dengan kesenian. Kesenian juga ada yang disebut dengan kesenian universal. Misalnya kayak film itu juga masuk ke dalam kesenian. Oke, next, selanjutnya ada yang disebut dengan cultural activity. Cultural activity adalah kebudayaan setempat. Misalnya kebudayaan setempat ini kan pasti tiap orang memiliki kebudayaannya masing-masing ya, memiliki kebudayaan masing-masing, memiliki kebiasaan masing-masing. Nah, kebudayaan dan kebiasaan ini merupakan aktivitas dari kebudayaan itu. Misalnya kayak di mana sih, di Sukabumi itu ada satu kebudayaan namanya tuh apa ya, Ibu lupa, atau gini deh, bukan Sukabumi, yang paling ini, rambut gimbal. Kalian tahu ya, di Dieng itu ada anak-anak rambut gimbal. Mereka punya aktivitas kalau rambut gimbal pengen dipotong rambutnya, maka dia harus dipenuhi segala keinginannya. Contohnya misalnya si rambut gimbalnya pengen, motor ya, mau nggak mau kita harus beliin motor buat si anak, gimbal itu, karena itu sudah menjadi aktivitas kebudayaan di, wilayahnya. Kemudian ada yang disebut dengan trait kompleks. Ini adalah unsur kebudayaan yang lebih kecil atau unik daripada kebudayaan setempat. Nah, yang lebih unik ini adalah misalnya cara makan, cara duduk. Nah, itu kan hanya ada misalnya di satu budaya tertentu.
Nah, ada lagi yang lebih kecil namanya thread. Thread ini adalah unsur pelengkap yang lebih kecil daripada thread kompleks. Nah, kalau misalnya dari ini ada prinsipnya tuh kultural tuh yang lebih besar dulu, yang universal semua anut kayak bahasa, kayak cara bersalaman, kan semua orang menganut ya kalau bertemu dengan orang itu bersalaman. Nah, kemudian dalam character activity-nya juga cara bersalamannya beda-beda nih. Betul ya, cara bersalamannya itu beda-beda di Indonesia beda-beda cara salamannya. Kalau kita tuh kayak salaman suntangan, tapi kalau di negara lain tuh beda, ada yang saling meludah, kemudian ada cium pipi cium kanan, ada yang membentuk apa sih kayak menempelkan hidung dengan hidungnya. Nah, kemudian bagaimana dengan thread kompleknya? Dari salaman itu juga pasti ada sesuatu yang unik karena kenapa? Mereka punya keyakinan tersendiri terhadap bentuk salaman yang memang mereka anut gitu. Nah, dari situ juga ada juga nih unsur pelengkap yang lebih kecil pada saat thread komplek. Unsur pelengkap ini adalah misalnya sambil salaman, sambil ada kata-kata atau informasi yang disampaikan. Lanjut, ada yang namanya item. Item ini adalah unsur terkecil yang tidak dapat diurai atau dijelaskan. Item ini adalah sudah menjadi pakem dan itu sudah menjadi dasar tidak bisa dijelaskan sama sekali. Kenapa tidak bisa dijelaskan? Ya itu udah intinya gitu. Misal kayak konsep bertanya seperti ini. Eh, Agama merupakan satu kebudayaan ya. Kalau tadi kan salaman. Agama merupakan satu kebudayaan. Kultural universal ini adalah kepercayaan terhadap satu agama. Kemudian cultural activity-nya, cara orang beragama dan beribadah itu beda-beda. Itu masuk cultural activity. Kemudian ada unsur kebudayaan yang lebih kecilnya lagi dari ibadah. Ibadah itu dibagi-bagi menurut agamanya masing-masing. Ada kalau di Islam itu yang wajib, mana yang sunat. Puasa. Nah, mungkin yang di Kristiani juga sama. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang misalnya tidak harus semua diikuti, Ibu kurang tahu ya, maaf kalau salah. Terus misalnya ada puasa juga. Nah, cara puasanya juga berbeda. Kalau di Kristiani setahu Ibu, puasanya masih boleh minum. Kalau di Islam itu puasanya benar-benar tidak boleh makan sama minum sama sekali, dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ada thread. Nah, thread ini adalah unsur pelengkap yang lebih kecil lagi. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita mau beribadah, harus apa ya yang melengkapi ibadah kita supaya lebih khusyuk? Biasanya di Kristiani atau di Islam itu ada tasbih. Kemudian ada juga kitab suci. Di negara agama-agama lain juga ada kitab suci. Ini merupakan lebih kecil lagi. Kemudian ada yang lebih kecil lagi, unsurnya yang tidak bisa diuraikan adalah tentang yang namanya konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan itu adalah sesuatu hal yang paling kecil dan sangat tidak bisa dijelaskan. Kenapa yang sangat tidak bisa dijelaskan? Kita pasti akan bingung menjawab ketika kita memang ilmunya tidak mencukupi untuk menanyakan di mana keberadaan Tuhan. Kalau misalnya ditanyakan keberadaan Tuhan ada di atas mana? Di langit-langit mana? Nah, itu pertanyaannya akan panjang. Makanya kenapa kepercayaan atau agama masuk ke dalam kebudayaan, karena ada unsur yang paling kecil yang sulit untuk dijelaskan, yaitu si konsep ketuhanan itu sendiri. Oke, next. Ada menurut Kecara Ningrat. Clarkson berbicara ada tujuh, di mana itu ada sistem bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, dan teknologi, sistem mata pencarian, dan sistem religi, serta kesenian. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Oke, di sini ada yang disebut dengan bahasa. Nah, bahasa ini merupakan salah satu bentuk unsur kebudayaan. Makanya kenapa di materi sebelumnya itu tentang etnolinguistik, yang membedakan bahasa satu dengan bahasa yang lain adalah dialek. Awas loh nanti kalau ibu tanya kalian nggak bisa. Jadi yang membedakan unsur terpenting dari bahasa itu yang membedakan, makanya kenapa ragam bahasanya begitu banyak, karena dialeknya juga begitu banyak. Sehingga bentuk bahasa ini juga ada dua, ada bentuk bahasa lisan, ada bahasa tulisan. Kalau bahasa lisan adalah yang kita utarakan melalui mulut kita, kemudian kalau misalnya bahasa tulisan adalah aksara-aksara yang memang sudah ada dari zaman dulu, misalnya kayak aksara Jawa, aksara Sunda, atau kitab-kitab yang memang dari zaman dahulu. Kalau sekarang kan tulisan itu sudah disamaratakan dengan menggunakan huruf abjad.
Next, ada yang disebut dengan sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini berkisar pada pengetahuan tentang sebetulnya kira-kira manusia ini, makhluk manusia ini percaya nggak sih, tahu nggak sih sebetulnya flora dan fauna yang ada di sekitarnya bisa dimanfaatkan tidak sih? Kemudian bagaimana cara kita bertingkah laku itu biasanya berdasarkan lingkungannya. Contoh yang paling sederhana sistem pengetahuannya seperti ini. Di kita mungkin begitu sangat canggih menggunakan Android, tapi untuk di wilayah tertentu menggunakan Android itu masih sangat tabu. Mereka kebingungan bagaimana men-setting sinyal supaya 4G, bagaimana bisa menggunakan telepon WhatsApp, atau bahkan bagaimana untuk menggunakan yang namanya aplikasi Zoom. Ini pasti akan sulit. Makanya kenapa sistem pengetahuannya pun akan berbeda. Nah, atau biasa, apa sih, kenapa ini bisa berbeda? Ya balik lagi, ada yang namanya kategori urbanisasi. Urbanisasi adalah orang yang beramai-ramai dari desa datang ke kota untuk mencari mata pencaharian, meningkatkan apa tingkat sosialnya ataupun yang lainnya. Nah, ini yang disebut dengan sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan pasti akan berbeda. Kalau sekarang kita mulai panik karena kondisi COVID atau corona, kalau di daerah-daerah tuh mereka nggak panik, mereka biasa aja, maksudnya biasa itu dalam artian karena mereka masih tetap berkebun, kemudian mereka masih tetap makan makanan yang sederhana, beda dengan orang-orang yang di kota. Semua toko-toko mulai tutup, semuanya mulai bingung harus cari makan seperti apa. Karena sistem pengetahuan itu yang berbeda. Nanti kalau kurang paham boleh ditanya di kelas ya. Next, ini ada sistem kemasyarakatan atau yang disebut dengan sistem organisasi sosial. Sistem kemasyarakatan atau sistem organisasi sosial ini adalah lebih kepada kekerabatan, asosiasi seperti yang tadi Ibu bilang. Sistem kekerabatan itu kita sebetulnya masuk ke dalam suku apa, masuk ke dalam marga apa, kemudian bagaimana kita berkumpul dengan orang, apakah itu masuk kategori paguyuban atau masuk kategori patembayan. Nah, kemudian bagaimana sistem kita bernegara dengan pemerintah, baik pemerintah lokal, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Nah, sistem kemasyarakatan ini akan berpengaruh. Makanya kenapa pada saat kampanye-kampanye itu memilih orang-orang yang berpolitik biasanya akan memilih orang-orang yang menjadi tokoh masyarakat atau orang-orang yang merepresentatifkan wilayah daerah masyarakat tersebut gitu. Next, ada sistem peralatan hidup atau yang biasa disebut peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup dan teknologi ini merupakan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan pengumpulan bahan mentah. Jadi sebetulnya sistem peralatan hidup dan teknologi ini adalah yang tadi Ibu bilang kayak pakaian, kemudian perumahan, rumah, transportasi dan lain-lain. Zaman dulu itu kita kalau misalnya mau bertahan hidup tuh di gua. Tapi kalau misalnya sekarang orang udah punya bunker, orang udah punya apartemen, makin besar teknologi teknologi juga makin canggih. Nah, ini sebetulnya membentuk kebudayaan baru, kebudayaan yang serba simpel, serba sederhana dan ingin cepat. Karena dengan cepat ya jadi mudah, intinya seperti itu. Itu yang disebut kenapa sistem peralatan hidup dan teknologi masuk ke dalam kategori kebudayaan. Next, ada sistem mata pencarian hidup. Nah, sistem mata pencarian hidup seperti yang tadi Ibu bilang sebelumnya, itu ada yang berdasarkan seperti berburu, mengumpulkan makanan, kemudian bercocok tanam, bagaimana melakukan peternakan dan perikanan, misalnya seperti itu. Nah, kalau sekarang kan yang ada bercocok tanam, peternakan, perikanan, itu hanya fokus di daerah. Kalau di kota-kota besar, itu malah lebih fokus ke dalam perdagangan, sistem mata pencahariannya. Jarang sekali kita lihat di kota-kota besar, itu masih ada yang bercocok tanam, masih ada yang peternakan. Kalaupun dia di kota besar, pasti di pinggir kotanya, bukan di pusat kotanya. Ya, makanya kenapa sudah terjadi yang namanya pergeseran mata pencaharian. Termasuk sekarang semua mata pencaharian itu bisa melalui online.
Next, ada yang sebut sistem religi, yang tadi Ibu bilang ya, sistem religi atau sistem agama merupakan unsur kebudayaan. Kenapa? Karena balik lagi, di kita terpercaya dulunya, awal mulanya, percaya terhadap yang namanya animisme dan dinamisme. Sehingga agama ini akan dibalut dengan sesuatu yang jauh lebih agamis. Kenapa akan dibalut dengan sesuatu yang jauh lebih agamis? Karena memang lebih agamis, lebih masuk ke dalam unsur budaya maksudnya. Kenapa lebih masuk ke dalam unsur budaya ya? Karena memang untuk unsur budayanya sendiri, kita apa sih, agama yang pertama masuk ke Indonesia sendiri itu adalah agama Buddha apa Hindu ya, Ibu lupa. Di mana mereka konsep beribadahnya juga berbeda dan masih percaya terhadap benda-benda seperti keris, arwah-arwah dan lain sebagainya atau hal-hal suci. Nah, ini disebut dengan sistem-sistem nilai dan pandangan hidup di si agamanya masing-masing gitu. Termasuk agama Islam atau agama Kristiani pun ada unsur budaya di dalamnya. Makanya budaya itu kan terbentuk karena kebiasaan yang disepakati oleh masyarakat yang sudah tinggal lama bersama kelompoknya begitu. Next ya, ada yang disebut kesenian. Kesenian ini adalah lebih kepada bagaimana cara kita bisa merepresentatifkan budaya yang ada. Representatifnya ini adalah kayak bentuk syukur, kemudian selain bentuk syukur apalagi ya? Kalau kesenian ini, kayak bentuk untuk persembahan, kemudian untuk pujian-pujian, itu ada juga masuk ke dalam jenis kesenian. Dan kesenian ini bisa itu berupa alat musik, bisa berupa itu tarian, bisa juga berupa dongeng seperti wayang ya. Kemudian juga bisa berupa seni suara atau misalnya lagu-lagu kedaerahan. Itu termasuk ke dalam unsur kebudayaan. Gitu. Ini untuk materi pertemuan 6. Pertemuan 5. Minggu depan itu Ibu akan jelaskan pertemuan 6 dan 7 ya. Jadi untuk besok itu yang dibahas adalah mengenai kebudayaan dan peradaban sama wujud dan unsur kebudayaan. Terima kasih.